Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Ketemu lagi dengan Bapak Pak Asep Muhyiddin. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan sedikit unsur-unsur puisi, yaitu irama dan majas ya. Irama dan majas. Nah, kali ini kita akan membahas secara keseluruhan ya tentang unsur-unsur dan jenis-jenis puisi. Nah, di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang majas dan irama ya. Coba dibuka lagi materi yang kemarin. Kalau masih belum paham ya, akan Bapak jelaskan lebih singkatnya majas dan irama. Ya, majas atau figurative language adalah bahasa hias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak dan pembacanya ya. Nah, apa sih bahasa kias itu? Bahasa kias itu bahasa yang bukan sebenarnya ya. Nah, kemudian ada irama. Irama atau musikalitas adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Nah, irama itu biasanya memberikan jiwa pada puisi ya dengan kata yang berulang-ulang. Contohnya dari kata aku merindukanmu, aku menyayangimu. Nah, itu kata yang berulang-ulang atau disebut juga dengan majas pararealisme ya. Nah, untuk yang lebih jelasnya kemarin kan sudah dibahas tuh majas dan irama. Boleh dibuka-buka lagi materi yang kemarin ya. Nah, selanjutnya yang B yaitu penggunaan kata-kata konotasi berlambang. Kata-kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Ya, jadi apa perbedaan antara kata kias dan kata konotasi? Kalau kata kias itu kata yang bukan sebenarnya dibuat seperti kalimat ya, sementara kata konotasi atau kata konotasi berlambang itu kata konotasi yang bukan sebenarnya memiliki makna yang hanya satu kata. Nah, seperti puisi Hujan Bulan Juni kemarin ya. Ini ada contoh katanya. Bisa dilihat contoh kata konotasi berlambang. Nah, di sini kata hujan. Kata hujan yang kata dasarnya yaitu makna kata dasarnya air yang turun dari langit. Hujan itu air yang turun dari langit maknanya. Nah, di sini ada tambahannya. Hujan itu diibaratkan yaitu perbuatan baik ya. Hujan itu diibaratkan perbuatan baik. Nah, kemudian ada jejak-jejak kaki. Makna dasarnya yaitu tapak ya. Kalau jejak-jejak kaki itu makna dasarnya tapak. Nah, makna yang bukan sebenarnya adalah pengalaman hidup seseorang ya. Jadi jejak-jejak kaki itu diibaratkan pengalaman hidup. Nah, kemudian yang C yaitu kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah suatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila. Nah, itu disebut dengan lambang atau simbol ya. Nah, dalam pramuka ada lambang tunas kelapa ya. Itu juga melambangkan lambang dari suatu pramuka ya. Nah, itu ada artinya. Rantai itu jadi persatuan antara bangsa ya. Tunas kelapa itu berarti apa? Kalau tidak salah anggota pramuka ya, kalau tidak salah ya. Nah, begitu juga dengan dalam puisi ya. Dalam puisi si penyair itu menggunakan kata-kata berlambang. Nah, dalam puisi Hujan Bulan Juni ada kata berlambangnya yaitu hujan dan bunga. Nah, hujan diperumpamakan berlambang bagi kebaikan ya. Hujan itu dilambangkan sebagai kebaikan ataupun kesuburan. Nah, sementara itu bunga bermakna keindahan ya. Nah, dalam puisi Hujan Bulan Juni sekali lagi ada kata berlambang hujan. Hujan itu dilambangkan kebaikan atau kesuburan. Sementara bunga itu bermakna keindahan ya. Nah, selanjutnya yang D yaitu perimajinasian dalam puisi.
Nah, pasti puisi itu pasti ada imajinasi atau hayalan imajinatif ya. Nah, imajinasi adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi ya. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah mendengar atau imajinasi auditif ya, melihat benda-benda, imajinasi visual atau meraba dan menyentuh benda-benda, imajinasi taktil. Nah, ini ada contohnya ya. Bapak akan contohkan imajinasi visual. Visual itu seolah-olah melihat ya. Pantai itu begitu indah untuk dipandang. Nah, tentu di sini merupakan kata puisi ya, sebuah kata puisi. Pantai itu begitu indah untuk dipandang. Jadi seolah-olah pantai kita melihat sebuah pantai yang indah untuk dipandang. Nah, ini ada contoh kedua, yaitu seolah-olah mendengar atau imajinasi auditif. Suara kicauan itu begitu merdu. Nah, kata tersebut juga sudah termasuk kata puisi ya. Suara kicauan itu begitu merdu, seolah-olah kita mendengar ya. Nah, yang ketiga, contoh katanya yaitu kulitnya begitu halus dirasakan. Nah, ini seolah-olah kita meraba atau menyentuh ya. Kulitnya begitu halus dirasakan ya. Setelah tadi kita membahas keseluruhan unsur-unsur dari puisi, kemudian kita masuk ke jenis-jenis puisi ya. Nah, jenis-jenis puisi yang A yaitu puisi naratif. Puisi naratif yaitu menceritakan penjelasan dari penyair. Puisi ini terbagi ke dalam berbagai macam ya, yaitu ada balada dan romansa. Jadi bagian dari puisi naratif itu ada balada dan romansa, yaitu menjelaskan cerita atau penjelasan si penyair, menceritakan penjelasan dari si penyair ya. Apa sih balada itu? Nah, balada adalah puisi yang berisi tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan ya. Contohnya balada Orang-orang Tercinta dan Blues karya W.S. Rendra. Nah, biasanya balada itu tentang percintaan ya. Begitu juga dengan romansa, yaitu puisi cerita yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan. Jadi puisi naratif ini menjelaskan penjelasan dari si penyair atau cerita dari si penyair yang berisikan bahasa yang romantis dan tentang percintaan. Nah, itu puisi naratif. Nah, selanjutnya bagian B ada puisi lirik. Puisi ini terbagi dalam beberapa macam, misalnya elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka, ya. Misalnya elegi Jakarta karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Jadi elegi ini tentang puisi duka ya, tentang puisi kesedihan. Sementara yang kedua ada serenada. Ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Sama seperti tadi puisi naratif, tapi serenada ini adalah puisi yang berisikan sajak. Ya, sajak itu puisi yang bisa dinyanyikan. Kemudian ada ode. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang atau suatu keadaan yang banyak ditulis ialah pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Misalnya ketika kita ingin menulis puisi tentang Presiden Joko Widodo atau menulis puisi tentang Presiden pertama RI Soekarno. Nah, itu disebut dengan puisi ode ya. Jadi puisi lirik itu ada tiga, terbagi menjadi tiga, elegi, serenada, dan ode. Nah, yang terakhir yaitu puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan ya terhadap keadaan atau peristiwa. Suasana yang dipandang menarik perhatian. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif misalnya satire ya, satir dan puisi yang bersifat kritik sosial. Nah, apa sih satir itu? Satir adalah puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Selanjutnya, puisi kritik sosial. Puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang ya, namun dengan membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadilan. Jadi puisi deskriptif ini mungkin berkaitan dengan politik ya. Jadi dia tidak puas terhadap keadaan atau terhadap pemerintah, kemudian dia membuat suatu puisi dengan kritikan atau dengan sindiran.
Nah, ini ada contoh puisi Serenada Hijau oleh W.S. Rendra ya. Tolong diperhatikan dan disimak, nanti akan ada tugas. Akan Bapak bacakan saja. Serenada Hijau. Kupacu kudaku, kupacu kudaku menujumu. Bila bulan menegur salam dan syahdu malam bergantung di dahan-dahan. Mensyukuri kali kenangan yang berkata tentang rindu dan terdengar keluhan dari batu yang terendam. Kupacu kudaku, kupacu kudaku menujumu, dan kubayangkan sedang kau tunggu daku, sambil kau jalin rambutmu yang panjang. Ya, itu contoh puisi dari Serenada Hijau karya W.S. Rendra ya. Nah, tugasnya ada 4 saja ya. Ada 4 saja. Yang pertama yaitu majas apa saja yang ada dalam puisi Serenada Hijau. Minggu kemarin sudah kita bahas majas dan irama ya. Majas itu ada majas personifikasi, ada majas paralelisme ya. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana irama yang tergambar di dalamnya. Nah, irama itu alunan bunyi dalam suatu puisi ya, yang memberikan jiwa terhadap puisi tersebut. Puisi tersebut bisa berupa tentang kesedihan, kegembiraan, ya, kerinduan. Irama apa yang terkandung dalam Serenada Hijau tersebut, atau menggebu-gebu misalnya ya. Yang ketiga, tunjukkanlah kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi Serenada Hijau yang ada di dalamnya. Makna konotasi yaitu makna yang tidak sebenarnya ya. Seperti tadi puisi Hujan Bulan Juni ya. Ada kata hujan. Nah, hujan itu berarti air yang turun dari langit. Pemaknaannya sesuatu yang baik ya. Kemudian ada jejak-jejak kaki ya. Atau artinya, arti dasar pemaknaannya yaitu tapak ya. Pemaknaan yang bukan sebenarnya yaitu pengalaman hidup seseorang. Tuh misalnya, apakah ada dalam puisi Serenada Hijau ya? Bila ada, sebutkan pemaknaannya seperti apa ya, makna yang bukan sebenarnya seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, adakah lambang-lambang pada puisi Serenada Hijau? Jika ada, jelaskan artinya. Lambang-lambang tadi contohnya seperti hujan. Hujan itu diibaratkan sesuatu yang baik atau kesuburan, atau juga bunga. Bunga itu diibaratkan suatu keindahan ya. Dalam puisi Serenada Hijau ada nggak lambang-lambang seperti itu ya? Baik, segitu saja tugas minggu ini atau materi yang Bapak sampaikan hari ini ya. Nah, kemudian jika ada yang kurang paham, boleh komen di YouTube ya, di komentar YouTube. Kemudian jangan lupa subscribe ya. Dan boleh setelah tugasnya selesai, kirim via Classroom. Jangan lupa dikasih nama lengkap dan kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.